di channel Hack and Save Everyday. Pada hari ini saya mengajak ayah bunda untuk kita sedikit membahas tentang mendengarkan. Bagaimana kita mendengarkan? Sama dengan kondisi ketika kita dengan pasangan, suami dan istri. Ketika suami itu tidak bisa mendengarkan istri dan istri tidak bisa mendengarkan suami, maka lama-kelamaan si suami akan pergi mencari orang lain yang bisa mendengarkannya atau sebaliknya. Demikian pula dengan kondisi anak-anak. Anak-anak juga butuh didengarkan. Dia butuh orang tua ada, dan keberadaan orang tua ini tidak berarti macam-macam udah harus melakukan apa atau apa, tapi ia butuh orang tua yang hadir di dekatnya, yang ada di setiap saat, yang bisa mendengarkan keluh kesahnya, yang bisa memahami perasaannya, dan bisa mendengarkan apa yang ingin dia utarakan. Kita sebagai orang tua bisa melihat tanda-tanda pada diri anak, perubahan pada diri anak. Kita akan tahu posisi mana, ketika mana anak itu butuh one on one. Oke, jangan lupa untuk like dan subscribe. Pertama, di pagi hari. Ketika anak bangun dan kita melihat dia mulai jalannya mulai lambat, mulai ogah-ogahan. Di posisi ini adalah ciri anak membutuhkan one on one. Dia membutuhkan kita. Dia membutuhkan orang tuanya untuk dia bisa berkoneksi dengan harinya, hari-hari atau yang akan dijalaninya berikutnya. Yang kedua adalah ketika terjadi sesuatu yang bikin stres pada anak. Untuk anak yang sudah lebih besar, yang sudah bersekolah, banyak hal yang akan bisa membuat dia stres. Misalnya pelajaran di sekolahnya kah, atau hubungannya dengan teman kah, atau terlalu lelah, semua itu bisa memicu stres. Nah, dalam kondisi ini adalah satu ciri bahwa anak itu membutuhkan kita. Dia membutuhkan one on one. Ketiga adalah pada saat mereka kembali ke rumah dari sekolah. Misalnya, biasanya kalau untuk anak saya pulang sekolah itu dia sudah sangat lelah, sangat tidak mood, dan apapun tidak mau dia lakukan. Apalagi kita menjemputnya terlalu cepat karena dia masih ingin bermain tapi sudah kita ajak pulang, itu biasanya akan menjadi prahara di perjalanan pulang itu dan bahkan sampai di rumah. Yang keempat adalah PR, homework time. Waktu untuk mengerjakan PR adalah waktu-waktu yang paling bikin stres anak-anak. Dulu juga saya seperti itu juga. Jadi ketika sudah waktunya bikin PR, aduh malesnya minta ampun rasa-rasanya itu. Dan itu pun terjadi di semua anak. Ketika sudah waktunya untuk mengerjakan pekerjaan rumah, anak akan menunjukkan ciri bahwa ia ingin didengarkan, dia butuh one on one dengan kita, sehingga bisa membangun kembali moodnya untuk mengerjakan PR-nya. Kelima adalah ketika anak berperilaku tidak sesuai. Ketika anak berperilaku tidak sesuai atau menurut orang tua, apa sih anak nih kok nakal banget sih gitu kan. Itu dalam satu kalimat misbehave, kalau anak bisa mengucapkannya, dia akan menggantikan dengan satu kalimat I need you. Saya butuh kamu ayah, saya butuh kamu ibu, saya butuh kamu bunda. Mereka ingin perhatian. Di sini mewakili perasaan anak bahwa saya ingin waktu lebih banyak dengan kamu orang tua, saya ingin waktu lebih dari kalian, seperti itu. Ketika ini terjadi, ketika kita melihat 5 ciri-ciri ini, yang saya lakukan adalah saya menggunakan kartu seperti ini. Jadi saya membuat sekitar 30 kartu untuk 30 hari dan isinya macam-macam. Jadi ini saya bikin dulu, kemudian di print dan dibikinkan semacam kartu seperti ini. Bisa juga dilaminating. Isinya bisa macam-macam, apa saja bisa kita tulis di dalam kartu ini, yang nantinya untuk membangun kedekatan kita dengan anak, untuk mencairkan suasana, untuk mengembalikan moodnya. Nah, di sini saya bikin ada 30. Nah, ini saya harapkan satu hari itu bisa satu diambil. Ketika saya melihat ciri-ciri yang tadi, ada 5 ciri itu tadi. Jadi, ini contohnya. Bicara tentang hewan peliharaanmu waktu kecil, gitu. Kemudian bicara tentang film favoritmu, bicara tentang temanmu waktu muda dari orang tua,
bermain hairdo, masing-masing menghairdo. Si anak menghairdo rambut saya dan saya menghairdo rambut anak. Nah, untuk lucu-lucuan sehingga dia bisa tertawa kembali dan bisa melanjutkan aktivitas hariannya. Bermain ini, main kejar-kejaran, ini juga fun. Ada juga kasih tahu anak 3 hal yang membuat orang tua sayang sama mereka. Dan macam-macam. Intinya ada 30, di dalam 30 ini bisa berupa aktivitas, bisa berupa pertanyaan, atau cerita tentang orang tua, atau cerita tentang anak. Jadi ayah bunda bisa komen di bawah, kemudian nanti ayah bunda silakan masukkan email, nanti saya berikan contohnya dalam bahasa Indonesia. It's my ball. It's my ball. No. No. Mom, Kenzie is not sharing with me. One thing for you. You want to know? Yes. No. Okay. You I want want to to know? know. Yeah. Yeah, okay. We want. Let's know. We're eating ice cream. But I'm eating this sour candy. Which is from the 90s maybe, or the 80s, or the 70s, or the 60s, or the 50s. How did you know it's from 60s? No, I think this is from the 80s. Really? I thought someone was Okay, mommy have card. You can pick one. Which one do you like? Oh, what's that? Talk about a superpower you both want. Oh, what superpower do you want? super fast speed, Like what? like zombies. Like zombie slow. And I'm so fast. Like Sonic. Awesome. Mommy want lightning power. What? Yes. Mommy want lightning. Let's attack. No, I don't want to attack. Why? I want to tickling you. I'm a lightning tickling you.